Ada kisah ya. Kisah ini sebenarnya akan menjadi pelajaran bagi para orang tua ya. Bagi para orang tua kalau sudah punya anak, mendoakan anak itu jangan pakai nafsu ya. Jangan pakai nafsu pribadi, keinginan pribadi, pengen ini, pengen itu lalu diungkapkan semua. Doa-doanya untuk anak harus hati-hati ya. Ada kisah itu seorang ayah ya, seorang ayah, dan dalam tanda kutip gini ya, seorang ayah ini eh dulu sebelum menikahnya, seorang ayah ini pas berhubungan menjalin asmara cinta kasih bersama istrinya itu, sebelumnya di istrinya masih pacar gitu loh, masih ta'aruf. Nah, itu sering sakit hati, sering disakitin, sering kecewa dengan istrinya itu ya. Akhirnya sering nangis, sering mendam perasaan, sedih, sendirian, galau, nangis terus. Sampai diketahui oleh beberapa temennya dan dihina dalam tanda kutip ya. Diejek lah, kalau bahasa teman itu diejek ya. Ya diejek normal lah, teman dengan teman gitu. Cengeng lah, apalah, sama perempuan aja nangis, urusan percintaan aja nangis. Kamu tuh gagah, kamu tuh pemberani. Kalau di luar itu seperti gajah mada. Masa ketika di depan perempuan seperti gajah duduk, yang di luar katanya seperti gajah mada berani, ketemu perempuan jadi gajah duduk. Wah, bahaya sekali. Itulah penyakit laki-laki ya. Nah, terus setelah punya anak yang pertama, alhamdulillah dikaruniai anak laki-laki. Dikaruniai anak laki-laki lalu berdoa lah dong, semangat. Ya panjang doanya, lebar. Salah satunya doanya gini, ya Allah jadikan anak saya ini kuat, tidak nangis hanya karena hal-hal yang sepele. Maksud dia itu maksudnya jangan seperti ayahnya loh, dulu nangis karena cinta, nangis karena ditinggal kekasih, misalkan ada masalah dengan kekasih, diselingkuhin kekasih dan lain-lain gitu. Maksud ayahnya gitu, jadikan anak saya kuat, jangan cengengan, jangan nangisan, tidak gampang nangis, tidak mudah nangis katanya. Doanya serius itu. Nah, ketika sudah beranjak berapa ya, kayaknya sekitar 2-3 tahun lah, ya kurang lebihnya 2-3 tahun. Jadi ya pokoknya dari mulai mulai merangkang, ya sebelum 1 tahun ya berarti ya, dari mulai merangkang sampai jalan jalan tergopoh-gopoh gitulah, ya pokoknya 1 2 3 lah, umuran 1 2 3 si anak ini gak pernah nangis. Jadi banyak kisah, banyak kejadian anak ini jatuh dari kasur ke bawah misalkan, itu gak nangis sama sekali. Jadi orang tuanya taunya ketika sudah bangun, anaknya tiba-tiba ada di bawah, gak nangis sama sekali. Contoh dalam artian itu udah benjut, misalkan udah benjol ya. Contoh lagi misalkan dalam artian udah sampai berdarah, udah sampai memar, karena gak nangis. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Makanya kalau berdoa itu hati-hati ya. Jangan karena nafsu, dulunya ayahnya cengeng, sering nangis karena kekasih, karena percintaan, lalu doa anaknya nafsu. Oh, jangan sampai nangis, anaknya harus kuat, jangan nangisan, jangan cengeng. Akhirnya dikasih lah kayak gitu ya. Karena bagi anak-anak itu nangis itu sebuah komunikasi. Mungkin kalau Anda belajar tentang komunikasi bayi, baby, bukan babi ya, baby communication, itu nangis itu adalah bagian dari komunikasi bayi. Kalau Anda meminta anak Anda kuat dari tangisan, tidak menangis, tidak cengeng, maka anak Anda tidak bisa berkomunikasi dengan Anda. Jatuh, keselokan, nggak ada tanda-tanda, kebenjut nggak ada tanda-tanda, udah berdarah nggak ada tanda-tanda, nggak ada nangis. Akhirnya Anda lalai, tidak tahu anaknya kenapa-napa. Makanya kalau doa ya, saya kasih tahu dari kisah ini bagi para orang tua, kalau doa untuk anaknya, ya ikutilah tuntunan-tuntunan yang sudah ada gitu. Doa untuk anak gak usah macem-macem, gak usah sesuai nafsu keinginan sendiri gitu, yang akibatnya kan kalian tidak memikir ke depannya panjangnya gitu ya. Semoga kisah ini jadi warning buat semua orang tua ya.